Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'bad. Hadratul muhtaram kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan satu renungan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada 4 hal yang dianggap asing atau aneh di dunia ini. Yakunul ghuraba fid dunya arba'ah, kata Rasul. Ada 4 hal yang asing di muka bumi ini atau di dunia ini. Yang pertama adalah Qur'anun fi jawfi dhalimin. Quran yang ada di hati orang yang zalim. Kenapa dianggap asing? Kita tahu bahwa Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk agar umat manusia mendapatkan hidayah, petunjuk yang baik. Nah, ketika Quran itu berada di hati orang yang zalim, maka Quran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk sebagai orang yang zalim. Tapi kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, di mana Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Rasulullah, yang dianggap asing atau aneh di dunia ini adalah wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fihi. Yaitu masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat itu tidak mau sholat di masjid tersebut. Ada 2 kemungkinan orang tidak mau sholat atau kaum tersebut. Pertama, karena memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Kita berharap menjadi golongan yang mendapatkan hidayah sehingga kita senang meramaikan masjid. Yang kedua, bisa jadi karena tidak senang, tidak suka dengan masjid, dengan kegiatan masjid, bahkan merasa terganggu. Na'udzubillah. Kenapa dianggap asing? Karena kita tahu dibangunnya masjid itu adalah sebagai syiar agama. Dengan adanya kegiatan masjidnya ramai, berarti syiar Islam di daerah itu hidup. Karena itu kita jangan menjadi orang yang termasuk merasa terganggu dan tidak suka dengan adanya kegiatan masjid. Tapi sebaliknya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi satu di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Dan tentunya akan mendapatkan surganya Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu rindu akan masjid, selalu rindu ingin meramaikan masjid, selalu rindu ingin sholat dan lain sebagainya, yaitu meramaikan syiar Islam bersama dengan keberadaan masjid tersebut. Yang ketiga, kata Rasulullah, itu adalah wa mushafun fi baitin la yukra'u fihi. Sesuatu yang dianggap aneh atau asing juga adalah Quran atau mushaf Al-Quran yang berada di rumah tapi tidak pernah dibaca, hanya sebagai pajangan saja. Na'udzubillah. Padahal Rasul mengatakan bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran akan selalu bersinar, akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran, kata Rasulullah. Sinarilah rumahmu dengan memperbanyak sholat, terutama sholat-sholat sunnah di dalamnya, dan memperbanyak Al-Quran. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan mencorong ke langit sebagaimana bintang-bintang di malam hari sinarnya mencorong ke bumi. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sehingga rumah kita menjadi rumah yang berkah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Yang terakhir, para hadirin, yang dianggap aneh itu adalah rajulun solihun ma'a qaumisu,
seorang alim, orang yang mempunyai ilmu, orang yang soleh berada di tengah-tengah masyarakat yang jelek. Artinya apa? Bahwa keberadaan orang yang soleh tidak ada gunanya. Karena ilmunya tidak bermanfaat, tidak mampu merubah keadaan. Ilmunya tidak ada manfaatnya di tengah-tengah masyarakat itu. Masyarakatnya tidak peduli dengan keberadaan itu, sehingga keberadaannya tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan yang oleh Rasulullah disinyalir tersebut, hingga kita menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang mendapatkan hidayah, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa kita dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.